Drivers, welcome back to Drive Launch. Kembali lagi dengan host favorit kalian, Ken. Hari ini gue mau nge-review mobil yang menurut gue spesial banget. Terus ini mungkin salah satu mobil JDM yang menurut gue masih affordable banget. Dengan apa? Ini juga legenda sih. Maksudnya salah satu JDM yang mungkin dicari-cari banget ya. Mobilnya adalah Subaru WRX STI. Dan ini generasi keberapa? Mungkin generasi ketiga atau keempat ya. Setelah di launch dari awal. Ini kebetulan mobilnya adalah Subaru STI yang UK spec. Nanti gue jelasin perbedaannya di mana. Tapi gue jelasin dulu modifikasinya dulu ya. Di modifikasi di depan itu udah ada front lips karbon. Terus di samping udah menggunakan velg Advan RS. Dan kalau nggak salah speknya lebar 8,5, offsetnya 32. Bannya dibalut dengan Advan Neova 245 40 18. Terus yang kelihatan dari samping, coba kita ke samping dulu ya. Oke, lanjut lagi di samping. Ini bisa dilihat spionnya udah menggunakan di-stikerin karbon. Terus lanjut lagi tema karbonnya di side skirtnya ini lanjut lagi menggunakan side skirt karbon. Terus di belakang ini juga velgnya kebetulan sama karena dia kan all wheel drive ya, 4 wheel drive, jadi lebih baik menggunakan ukuran ban dan velg yang sama. Jadi di sini makanya dia juga menggunakan lebar 8,5 offset plus 32 sama bannya 245 40 ring 18. Nah, ayo kita ke belakang ya. Oke, ini kita udah sekarang dari belakang ya. Udah kelihatan sih dari tadi mungkin ya. Ini kelihatan wingnya udah diganti, udah bukan yang standar. Ini wingnya custom karbon. Terus ini katanya sih full textile ya, tapi custom. Oke, setelah kita diskusi tentang wing ya, modifikasinya ya. Di sini juga ada modifikasi lebih lanjut, yaitu sebentar kita ke sini dulu. Ini ada lanjutan lagi ya. Ini macam add-on karbon juga sampai belakang, jadi dia senada. Terus modifikasi yang menurut gue paling penting itu knalpot sih. Tapi nanti untuk diskusi knalpot, kita diskusi waktu kita bahas mesin aja. Kita bahas interior dulu. Oke, sekarang kita udah berada di interior mobil ini ya. Ini juga, gue tadi lu udah jelasin kan, ini kan STI yang UK spec. Nah, yang UK spec ini memiliki beberapa perbedaan dari generasi yang, maksudnya tipe-tipe varian yang lain. Salah satunya adalah kalau misalkan STI yang UK spec, ini joknya udah yang Recaro. Recaro tapi yang versi STI. Terus yang setahu gua ya, itu speedometernya dia itu ada dua, ada yang miles per hour sama yang kilometer per hour. Nah, yang di sini yang lebih besar itu miles per hour-nya. Kilometer per jamnya masih ada, tapi lebih kecil karena kan di sana kan speed limit semuanya itu pakai miles ya, jadi lebih ini memang mobilnya UK spec banget. Terus langsung lanjut aja ke modifikasinya ya. Emang STI ini udah keren banget sih menurut gua ya, tapi ownernya mau nambahin beberapa personalisasi. Contohnya adalah setirnya ini udah di wrap dengan suede ya, Alcantara. Ini luarannya nih menurut gue sih enak banget untuk grip. Jadi kalau misalkan kita nyetir agak keringetan gitu, gripnya masih dapat banget daripada kalau nyetir menggunakan kain kulit ya. Terus ada boost meter menggunakan shadow. Perlu banget BTW untuk mobil turbo, harus ada. Terus ini ada center console-nya ini dia menggunakan karbon. Sementara itu aja sih modifikasinya. Tapi udah keren banget sih menurut gua. Ada perpaduan antara kulit dengan Alcantara yang menurut gua nyambung sampai belakang. Keren banget sih. Langsung aja kita bahas yang spesial yaitu di mesin ya. Oke, kita sekarang udah di sektor mesin. Salah satu sektor yang paling menarik yang membuat mobil ini spesial menurut gua ya. Kita mulai dulu dari spek mesinnya. Jadi ini mobilnya ini bukan 4 silinder biasa. Ini adalah 4 silinder yang boxer. Jadi pistonnya begini, tidur. Dan ini karena ini adalah yang UK spec, ini mesinnya adalah yang 2500 cc turbo.
Dan bisa dilihat ini ya khas dengan STI, intake manifoldnya dia merah. Terus ini katanya dia dikatain di TikTok ada apa orang ini kayaknya STI-nya konvertan deh karena intercoolernya nggak ada STI-nya. Suges saya kali. Oke, kita langsung masuk ke sektor mesin. Ini mesinnya nggak standar guys. Ini udah stang pistonnya, segala macam udah diganti jadi yang bahannya yang forged. Jadi dia lebih kuat untuk menahan tekanan turbo atau boost yang lebih besar lagi. Kalau nggak salah sih merek pistonnya CP Carillo ya. Ini kemarin dia engine rebuild-nya di Engine Plus ya. Nggak tahu sih, ini kayaknya sih mesinnya harusnya kuat banget. Tapi turbonya masih standar kebetulan, tapi ini udah di tuning ya stage 2. Kemarin di Mas Ovi di KS Nusa dapat 230 all wheel horsepower. Buat kalian yang nggak tahu, itu kan rasanya kayak 230 itu kayaknya kok kecil banget ya. Padahal kalau di dynonya Mas Ovi itu emang jahat guys. Jadi emang bacaannya itu rendah. 230 wheel horsepower mungkin kalau di dyno di tempat lain itu udah pasti di atas 300. Mungkin sekitar 350 brake horsepower kali ya. Atau mungkin lebih ya. Nanti tapi ownernya belum coba dyno di tempat lain sih. Kebetulan kemarin di tempatnya Mas Sofi aja sekalian tuning. Nah, ini kelengkapannya lagi adalah intake-nya udah menggunakan HKS, terus turbo inlet-nya pakai Tomei, terus blow off-nya pakai HKS yang SSQV ya. Terus downpipe-nya merek Tomei kalau nggak salah ya. Tomei, terus knalpotnya pakai HKS Tagamex yang catback ya. Jadi setelah downpipe dia HKS Tagamex. Terus di sini ada strut bar Ultra Racing. Habis itu sih udah sih standar sih. Semuanya masih standar, tapi menurut gua dalam kondisi standar aja mobil ini juga udah spesial banget. Oke, sebelum gue lupa, gue dan tim Drive Launch pengen ucapin thank you ke Bro Julius. Ini Instagramnya di sini ya. Untuk udah minjemin STI dia yang sangat spesial ini ya. Nanti kita langsung tes kali ya, mumpung dibolehin nih ya kan. Kita langsung tes drive aja yuk. Yuk, kita berangkat yuk. Guys, ini gue lagi di dalam mobilnya, lagi mau nyobain. Kebetulan gue juga sangat beruntung banget untuk gue udah dibolehin nyobain ya. Udah dibolehin nyobain sama pemiliknya. Jadi gue nyobain sendiri ini guys. Dikasih kesempatan nyobain sendiri. Wow, gue sangat terima kasih lagi. Thank you buat Bro Julius. Lagi-lagi Instagramnya di sini ya. Nanti gue masukin lah. Ini salah satu fun fact. Ini adalah salah satu mobil yang dulu gue pengen banget punya, tapi akhirnya kan gue beli GTI ya, Golf GTI. Jadi gue dikasih kesempatan untuk nyoba ini itu gue berterima kasih banget sih. Penasaran gitu loh, nggak tahu kenapa, masih penasaran. Tapi sih ini yang gue cobain sih couplingnya enteng banget ternyata. Maksudnya bite-nya itu initial bite itu gitu banget. Jadi gue harus agak sesuaiin style nyetir gua dulu ya. Jadi sementara ini gua belum bisa ngebut, bisa sih tapi lebih baik disayangin kopling dulu ya. Nanti kita kalau misalkan ada space kosong kita cobain ya. Ini sih tapi gua lagi nikmatin dulu guys. Nanti kalau misalkan ada jalanan kosong gua lanjutin videonya ya. Coba kita cobain gigi 2 ya. Ntar, ini lagi ada belan. Kencang sih.
impresi berkendara gue sih, suara knalpot Boxer tuh beda ya. Nggak tahu kenapa suaranya kayak brrrr gitu, kayak ada kerasa getarannya gitu. Tapi kayaknya kebetulan ini kayaknya udah ganti yang equal length header ya, jadi suaranya bulat guys. Tapi enak sih kalau menurut gue ya. Menurut gue pas balance-nya ya. Terus karena ini kan masih pakai suspensi standar STI, kalau ketemu jalanan kayak jalanan peak itu rasanya kayak gak geradakan gitu guys. Masih empuk, masih enak, masih bisa dibawa harian lah. Ini meskipun bannya udah pakai Neova ya kan. Neova kan emang karakternya agak sedikit keras ya. Tapi sih kalau menurut gue sih enak banget mobilnya ya. Suka sih. Kalau mungkin gue kalau ada uangnya masih kepengen kali ya. Ini gue mau nyobain di mode Sport Sharp. Jadi ini gue harus jelasin dulu, di bawah ini itu ada mode-modenya, ada Sport Sharp, SI Drive segala macam. Terus ada controller diff-nya ini. Nah, gue ini dikasih tahu kalau misalkan tadi Sport itu busnya 0,8. Terus yang Sport Sharp itu 1,1 bar. Nah, si tadi yang barusan kita tes itu, yang tadi di jalanan itu cuma 0,8 guys. Kita cobain lah ya. Cobain ya. Wow, kenceng kawan, kenceng sih, nyalain nasi dulu guys. Wow, intens guys, kenceng sih, powernya itu direct banget ya. Mungkin karena keuntungan turbo standar kalau menurut gua ya, jadi power bawahnya itu enak banget gitu guys kalau menurut gue ya. Tapi gue juga mohon maaf, gue belum pernah nyobain yang turbonya gede. Tapi kalau menurut gue sih respons gasnya itu enak banget guys. Masih nggak tahu ya kenapa ya. Kalau menurut pribadi sih kayaknya sih dari turbo standarnya sih. Sama tadi perbedaan dari Sport ke Sport Sharp jauh sih, atasnya jauh sih, lebih gigit ya atasnya ya guys. Jadi kepengen kayaknya enak kali ya punya satu buat project car ya. UK spec menarik, nggak terlalu trondolan kayak spek sih. Jadi masih lumayan kedap ya sih guys bawa mobil beginian. Jadi penasaran tau kalau misalkan kita bawa ke Sentul itu rasanya gimana. Kenceng sih guys, beneran nggak buat-buat. Jujur waktu gue nyobain mobil ini sih ekspektasi gue lumayan banyak ya. Maksudnya ini mobil yang sering banget diomongin ya, sebuah STI gitu. Dan menurut gue sih setelah nyobain sih kayaknya ekspektasi gue terpenuhi sih. Mungkin kalau ada rezeki lah guys, bikin satu lah ya STI. Oke, tanpa basa-basi, abis ini kita langsung cobain draggy kali ya. Gua sih lebih tepatnya penasaran banget 0 ke 100 itu dapat berapa ya guys. Penasaran banget. Abis ini kita langsung cut ke draggy aja ya.
Oke, kita udah nggak berasa udah di penghujung acara ya. Tadi gue barusan ngetes draggy 0 ke 100 sampai quarter mile. Dan ternyata nggak segampang itu ya. Nanti bisa dilihat dari sebelum ini, kita nyobanya berkali-kali ya, nggak sekali doang. Terus akhirnya, ya agak tau lah gimana cara nge-launch-nya ya. Tapi menurut gua sih, kalau yang nyetir lebih profesional dari gua kayaknya bisa lebih kencang lagi sih. Tadi kalau nggak salah dapat 6,17 ya, 0 ke 100-nya. Terus quarter mile sekitar 14,1 kalau nggak salah ya. Tapi nanti gua masukin di sini ya. Sekali lagi gua mau bilang thank you ke Bro Julius. Ini Instagramnya sekali lagi di sini ya. Udah mau pinjemin mobil ini. Sama boleh test drive sampai kita ngetes 0 ke 100 berkali-kali. Agak nggak enak juga sih karena bukan mobil sendiri ya. Oke, gua rasa cukup ya buat video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi supaya kalian dapetin video-video terbaru kami di channel Drive Launch ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @drivelaunch.id. TikToknya @drivelaunch.id juga ya. Sampai jumpa drivers, sampai jumpa di video minggu depan. Bye!